Mari Bapak Ibu Saudara sekalian kita bersama-sama berdoa. Kami sudah berada di dalam rumah Tuhan, kami dengan segala keberadaan kami. Baik kami yang mungkin merasa diri kami baik-baik saja, ataupun kami yang merasa diri kami penuh dengan kesulitan dan pergumulan. Hati kami yang mungkin punya kerinduan yang kuat akan Tuhan, ataupun kami yang mungkin merasa ada keletihan rohani dan juga ada kehampaan di dalam diri kami. Apapun yang menjadi kondisi kami saat ini Tuhan, kami percaya bahwa kami bersandar kepada kuasa-Mu dan juga kuasa firman-Mu yang bisa menjadi makanan rohani yang menyehatkan dan menguatkan kami. Mohon Tuhan yang bekerja, Tuhan yang menguasai diri kami semua. Sehingga waktu yang kami gunakan bersama-sama ketika kami beribadah sungguh-sungguh boleh menjadi bagian yang memperkuat dan memperkokoh iman kami. Dan juga ibadah ini menjadi persembahan yang memperkenankan Tuhan. Tuhan bekerja, Tuhan berkuasa, dan biarlah semuanya ini untuk kemuliaan Tuhan dan berkat bagi jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bersyukur kalau kita boleh beribadah dengan kondisi yang baik pada saat ini. Dan kita akan membahas sebuah topik tentang ibadah. Beribadah kepada Tuhan didasarkan dari kitab Yosua, Perjanjian Lama, pasal yang terakhir. Mari kita membuka Yosua pasal 24. Perikop yang menutup atau mengakhiri dari tulisan Yosua tentang Yosua ini. Saudara, kalau mau komplit memang kita harus membaca seluruh pasal, tetapi saya mengajak kita memperhatikan bagian-bagian yang bisa menjadi penekanan untuk perenungan kita pada saat ini. Dan nanti sambil kita akan merenungkan secara lebih mendetail, saya mengajak kita membaca bagian lainnya lagi di dalam pasal 24. Saya akan membacakan Yosua 24 ayat 1 sampai 5, kemudian lompat ayat 11 sampai 15 terlebih dahulu. Yosua 24 ayat 1 hingga ayat yang kelima, demikianlah firman Tuhan. Kemudian Yosua mengumpulkan semua suku Israel di Sikem. Ia memanggil para tua-tua dan kepala kaumnya, para hakim dan para pengatur pasukannya. Lalu mereka berdiri di hadapan Allah. Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Dahulu nenek moyangmu Terah, ayah Abraham dan Nahor, tinggal di seberang sungai Efrat dan mereka beribadah kepada ilah-ilah lain. Tetapi aku mengambil Abraham, leluhurmu, dari seberang sungai Efrat dan memerintahkan dia menjelajahi seluruh tanah Kanaan. Dan aku membuat keturunannya banyak. Aku memberikan kepadanya Ishak, kepada Ishak kuberikan Yakub dan Esau, kepada Esau kuberikan pegunungan Seir menjadi miliknya, sedangkan Yakub serta anak-anaknya pergi ke Mesir. Aku mengutus Musa serta Harun dan menulahi Mesir sebagaimana telah kulakukan di antara mereka. Lalu aku membawa kamu keluar. Nah, ayat 6 hingga ayat yang ke-10 itu adalah perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir sampai masuk tanah Kanaan. Maka sekarang kita melihat ayat 11 ketika mereka masuk ke tanah Kanaan. Ayat 11. Setelah kamu menyeberangi sungai Yordan dan sampai ke Yeriko, berperanglah kamu melawan kamu warga kota Yeriko, orang Amori, orang Feris, orang Kanaan, orang Het, orang Girgasi, orang Hewi dan orang Yebus. Namun aku menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Aku telah melepaskan tawon ganas mendahului kamu, sehingga binatang itu menghalau mereka dari hadapanmu, termasuk kedua raja Amori itu. Jadi bukan oleh pedangmu atau oleh panahmu. Demikianlah telah kuberikan kepadamu tanah yang tidak kamu usahakan, kota-kota yang tidak kamu dirikan.
tetapi di dalamnya kamu tinggal. Kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanami, tetapi hasilnya kamu nikmati. Jadi sekarang takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Singkirkanlah ilah-ilah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah pada Tuhan. Ayat 15, ayat yang terkenal. Namun jika kamu menganggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Ilah-ilah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau ilah-ilah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, biasanya kita mempunyai ayat emas atau penekanan itu di ayat 14 dan ayat 15. Tapi untuk memahami ayat 14 dan 15 dengan lebih lengkap, kita perlu tahu mengapa Yosua mengucapkan kalimat ini kepada umat Israel. Maka ini saya beri topik kecil, memahami konteks Yosua pasal 24. Nah, saya mengulang bahwa dahulu nenek moyang orang Israel, yaitu Abraham dan juga sebelum Abraham, itu beribadah kepada ilah-ilah lain. Saudara sekalian, Yosua berkata, ayat 2 bagian tengah, Terah, ayah Abraham dan Nahor, tinggal di seberang sungai Efrat, mereka beribadah kepada ilah-ilah lain. Dan kemudian juga ayat 14 bagian B, Yosua ulang lagi, ilah-ilah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat. 15b juga demikian. Nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat. Jadi Yosua mengingatkan bahwa bangsa Israel yang dimulai sejak Bapak Abraham sebagai sebutan dari leluhur yang dipilih oleh Allah untuk kemudian menjadikan bangsa itu besar sampai sebagaimana adanya mereka pada saat itu, sebelumnya itu menyembah ilah lain. Mereka bukan dari bangsa yang dari awalnya sudah mengenal Allah Yahweh. Mereka dari bangsa yang sama seperti semua bangsa lain, bangsa kafir. Dan kepada Abrahamlah pertama kali Allah menyatakan dirinya dan menyatakan bahwa dia itu adalah satu-satunya Allah yang benar dan berjanji untuk menjadikan Abraham dan keturunannya itu nanti bangsa yang besar juga. Lalu kemudian dari keturunan Abraham semua umat di muka bumi mendapat berkat. Nah, itu kisah yang kita sudah sangat ingat ketika Abraham disuruh melihat ke bintang di langit, pasir di lautan, disitulah Allah mengikat perjanjiannya dengan Abraham. Nah, itu nenek moyang Abraham, sebelum Abraham mereka menyembah ilah lain. Nah, pada saat ini bangsa Israel sudah masuk tanah Kanaan. Sudah lewat Abraham, Ishak, Yakub ke Mesir, lalu ada Musa dan sebagainya. Perjalanan di Kanaan, di padang gurun 40 tahun sampai mereka kemudian masuk ke Mesir. Sebuah perjalanan yang panjang. Mereka berada di Mesir kira-kira juga 400 tahun lamanya. Jadi perjalanan yang panjang. Saudara sekalian, saat ini bangsa Israel tinggal di negeri, di tanah Kanaan, di mana bangsa-bangsa di sekitar mereka semuanya menyembah ilah-ilah lain. Jadi masa lalu mereka menyembah ilah lain, sekarang mereka berada di lingkungan yang menyembah ilah lain. Dan selama di Mesir juga mereka ditantang dengan begitu banyak dewa-dewi Mesir yang tentunya juga itu disebut sebagai ilah yang lain. Nah, ini adalah konteks kenapa Yosua sampai harus menantang bangsa Israel tentang ibadahnya kepada Allah. Karena bukan hanya nenek moyang mereka menyembah ilah lain, saat ini mereka tinggal di bangsa yang menyembah ilah lain. Ketika mereka berada di perbudakan Mesir, mereka berada di dalam lingkungan yang banyak ilah yang lain. Nah, saudara sekalian, ketika berada di Mesir sekalipun, mereka tidak sepenuhnya bisa menyembah Allah Yahweh dengan benar.
mereka berseru-seru ketika mereka tertindas. Dalam perjalanan pun di di padang gurun itu, mereka juga berseru-seru ketika mereka tertindas. Tetapi semuanya itu dibarengin dengan mereka juga masih bisa tidak setia kepada Tuhan. Mereka sempat membuat patung lembu emas misalnya. Dan mereka sempat ngomel-ngomel kepada Tuhan ketika mereka susah. Jadi seperti itulah perjalanan mereka sebagai umat pilihan Allah. Dan saat ini mereka ditantang oleh Yosua untuk bisa melawan situasi yang ada. Nah, bagaimana Yosua itu menantang bangsa Israel? Itu sebetulnya adalah tantangan yang unik. Kalau kita mau pikirkan ditarik, kita melihat sekarang. Ya, jadi setelah surat-surat di dalam perjanjian lama itu ditulis dan juga bagaimana kita melihat bangsa Israel tinggal di tanah Kanaan itu juga penuh dengan pergumulan. Sampai kerajaan Israel juga terpecah menjadi dua, ada Israel Utara, Israel Selatan. Dan yang utara lebih banyak yang tidak setia kepada Tuhan, di selatan dua suku yang lebih setia kepada Tuhan, tetapi semuanya itu penuh dengan pergumulan. Saudara sekalian, keunikan dari tantangan Yosua kepada umat Israel adalah yang pertama, sebetulnya mereka tuh umat pilihan Allah. Allah adalah pihak yang terlebih dahulu memilih mereka, yaitu nenek moyang atau leluhurnya, memilih Abraham. Tetapi pada saat kemudian Yosua itu berbicara kepada bangsa Israel, Yosua pakai kata di ayat 15, pilihlah pada hari ini. Kepada siapa kamu akan beribadah? Mereka tuh sudah dipilih. Tapi rupanya karena Allah memilih mereka, mereka punya konsekuensi, kamu juga harus memilih. Karena mereka berada di dalam kondisi, di dalam tantangan sekeliling mereka yang begitu banyak agama yang mungkin juga bisa menjadi daya tarik mereka. Jadi mereka sudah dipilih Allah, mereka menjadi bangsa pilihan Allah, tetapi sekarang mereka juga disuruh pilih. Sepertinya ini tidak terlalu nyambung, tetapi itulah faktanya. Umat pilihan Allah punya banyak pilihan. Dan yang mereka pilih belum tentu selalu memilih Allah Yahweh. Ini adalah keunikan pertama dari tantangan Yosua. Saudara sekalian, lalu tantangan yang kedua adalah begini. Pada saat bangsa Israel itu di tengah lingkungan yang menyembah banyak ilah, tidak lazim bahwa harus pilih satu ilah. Kenapa Bapak Ibu Saudara sekalian? Pada saat itu orang-orang menyembah ilahnya itu kan politeisme. Semua bisa disembah bersama-sama. Jadi ketika mereka menyembah banyak ilah, itu mereka memilih berdasarkan kondisi saat itu. Ketika mereka butuh kesuburan dari ladang atau tanaman mereka, sembahlah dewa kesuburan. Ketika mereka butuh keamanan, ketika peperangan, dan kemudian juga banyak bahaya, sembahlah dewa yang memberikan kemenangan atas peperangan. Mirip juga dengan orang Tionghoa ya. Ketika butuh supaya ada kerukunan, ya sembahlah ilah yang memberikan kepada kamu kasih. Kalau ada, gitu ya. Atau damai sejahtera, keamanan di dalam relasi. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak perlu pilih satu ilah. Semua bisa disembah bersama-sama. Semua bisa disenangkan bersama-sama. Nah jadi ketika bangsa Israel diminta untuk memilih, dia menjadi bangsa yang berbeda dengan orang lain. Pada saat itu semua orang sembah banyak ilah dan itu tidak ada masalah. Ilah-ilah itu tidak akan saling perang ketika mereka disembah oleh manusia. Kita juga tahu ada banyak dewa-dewa Yunani misalnya. Ada Thor, ada siapa yang banyak filmnya sampai sekarang. Ya terserah manusia mau pilih siapa yang disenangkan dan disembah. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak lazim pada masa itu untuk hanya memilih satu ilah. Karena semua boleh disembah sesuai dengan kebutuhan di saat krisis terjadi. Nah Bapak Ibu dan Saudara sekalian, Yosua mendorong
bahkan boleh dikatakan menekankan kepada bangsa Israel bahwa kamu harus pilih satu. Kamu harus pilih satu. Dan kamu harus pilih berdasarkan apa yang kamu lihat di dalam perjalanan sejarah bersama dengan Allah Yahweh ini. Dan bahwa di situ sebetulnya sudah terbukti bahwa Allah Yahweh itu melampaui segala ilah. Melampaui segala ilah. Dan selama mereka di Mesir ada 10 tulah diberikan. Ada yang menafsirkan mengatakan bahwa itu menyerang semua dewa yang disembah oleh umat masyarakat Mesir satu persatu sampai kematian itu. Semua dikalahkan dan semua dikuasai oleh Allah Yahweh. Saudara sekalian, dalam hal ini Yosua kemudian menunjukkan teladannya, dia menyatakan kepemimpinannya dengan dia memberikan proklamasi di ayat 15 bagian terakhir. Aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan dengan huruf besar semua, yaitu adalah Allah Yahweh. Jadi dia menunjukkan saya bersama dengan keluarga saya sudah pilih Allah Yahweh untuk menjadi Allah yang kami sembah. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, kemudian mari kita melihat bagaimana respon orang Israel. Ketika mereka diminta oleh Yosua, kamu harus pilih. Saudara, kita melihat sekarang ayat 16 hingga ayat yang ke-18. Saya mengajak kita membaca bersama-sama. Mungkin ada yang punya terjemahan baru 1, terjemahan baru 2, tidak masalah ya. Semua sama-sama kita bisa pahami isinya. Mari kita membaca bersama-sama. Saya ayat 16, Bapak Ibu Saudara ayat 17 dan 18 kita baca bersama. Saya terlebih dahulu ayat 16. Lalu bangsa itu menjawab, sekali-kali kami tidak akan meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada ilah-ilah lain. Silahkan ayat 17. Ayat 18 bersama-sama, Tuhan telah menghalau dari hadapan kita semua bangsa, termasuk orang Amori penduduk negeri ini. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan sebab dialah Allah kita. Kalau membaca ini jawaban yang melegakan ya. Bangsa Israel tahu diri, mereka tahu Allah sudah tolong mereka sejak mereka ditindas di Mesir, 40 tahun mereka mengembara di padang gurun sampai akhirnya mereka bisa masuk ke tanah Kanaan melawan penduduk dari tanah Kanaan tersebut. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, bagian ini jarang dibahas. Karena biasanya ayat terkenal itu ayat 14 sampai 15, terusannya ini enggak terlalu dibahas, terusannya lagi lebih enggak pernah dibahas lagi. Dan terusannya lagi itu lebih mengagetkan. Karena respon Yosua ketika mendengar umat Israel ngomong ayat 16 sampai 18 ini, wah, Yosua itu gak terima begitu saja. Maka kita membaca ayat 19, saya bacakan buat kita semua. Namun Yosua berkata kepada bangsa itu, takkan sanggup kamu beribadah kepada Tuhan sebab dialah Allah yang kudus, Allah yang cemburu. Ia tidak akan mengampuni pelanggaran dan dosamu. Ada selanjutnya lagi ayat 20, tapi saya membaca sampai di sini saja. Jadi jawaban yang baik dari bangsa Israel itu dikatakan oleh Yosua, enggak, kamu enggak bisa beribadah kepada Tuhan. Saudara, mari kita lihat sebetulnya apa yang Yosua mau sampaikan dengan dia mengatakan bahwa kamu enggak bisa menyembah, beribadah kepada Tuhan. Nah, kita melihat bahwa di sebelumnya di ayat 14 memang Yosua meminta supaya bangsa Israel itu beribadah kepada Tuhan dengan tulus, ikhlas, dan setia. Jadi berarti
ada satu kondisi yang Yosua mau tekankan, bicara mengenai ketulusan hati, keikhlasan hati, kesetiaan. Lalu kemudian Yosua juga mau menunjukkan bahwa kamu itu bisa menyebutkan sederetan karya Allah. Ayat 16-18 itu kan umat Israel menyebutkan apa yang sudah Allah lakukan sampai saat itu gitu ya. Dan Yosua tahu kamu bisa menyebutkan, kamu bisa ingat apa yang Allah lakukan. Tapi bukankah sejak keluar dari bangsa Mesir sekalipun, sejak meninggalkan Mesir sekalipun, kamu yang tahu luar biasanya tanda-tanda dan mujizat dengan 10 tulah yang pernah Tuhan berikan pada bangsa Mesir, itu tidak menjadikan kamu setia kan? Itu tidak membuat kamu sungguh-sungguh bisa ikut Tuhan, bukan? Begitu ya kira-kira ya. Bukankah ada satu generasi yang sampai harus mati di padang gurun karena Tuhan begitu murka kepada bangsa ini. Sampai yang harus masuk tanah Kanaan itu generasi yang berikut plus Yosua dan Kaleb. Karena mereka tidak punya iman yang sungguh, mereka banyak ketakutan, mereka banyak ketidaksetiaan, mereka tidak bisa ingat karya Tuhan. Meskipun mereka tahu, tapi itu semua tidak mengubah mereka. Mereka tetap bisa meninggalkan Tuhan dan lebih pilih mau ada lembu emas. Bapak Ibu Saudara sekalian, maka Yosua menambahkan satu hal di sini, bahwa kalau kamu mau beribadah kepada Tuhan, kamu harus lebih kenal pribadi atau karakter atau siapakah itu Allah. Bukan sekedar kamu melihat dan mengalami karya Allah. Karena apa? Pada saat Yosua mau mengajarkan, ketika kamu kenal, kamu tahu, kamu bisa melihat siapakah Allah yang kamu sembah, di situ baru inti dari imanmu itu akan punya dasar yang kokoh. Yaitu Yosua mengatakan, dialah ayat 19, Allah yang kudus, Allah yang cemburu. Dan inilah yang baru bisa membongkar semua kelemahan umat Israel ketika mereka tidak setia kepada Tuhan. Pada saat Yosua mengatakan Allah itu adalah Allah yang kudus, Allah yang cemburu, maka di situ Yosua mau mengorek. Dia mau masuk ke dalam hati setiap pribadi umat Israel, bahwa motivasi kamu yang terutama adalah kamu melayani Tuhan yang demikian, menyembah Tuhan yang demikian. Kalau memberikan kebaikan, ilah-ilah juga bisa. Dan sampai sekarang semua sesembahan orang itu bisa memberikan berkat, bisa memberikan apa yang baik, bisa memberikan apa yang kamu minta. Ya, sekalipun mungkin ada syarat A, B, C, D. Tapi intinya mereka bisa berikan. Jadi apa yang Allah lakukan buat bangsa Israel yang demikian luar biasa, tanda-tanda dan mujizat itu, sebetulnya juga ilah orang Mesir juga bisa berikan. Meskipun bisa dikalahkan juga oleh Allah Yahweh. Tapi sampai di situ, itu tidak menjadi bagian yang sangat kuat bagi seseorang untuk menyembah Allahnya. Tetapi ketika seseorang diajarkan oleh Yosua mendasarkan imannya kepada karakter Allah, naturnya, dan di sini menunjukkan bahwa Allah Yahweh memang melampaui ilah yang lain. Dan karakter yang ditekankan adalah tadi bicara tentang kekudusan, bicara bahwa Allah Yahweh itu Allah yang berbeda dengan ilah lain. Kudus itu memang secara umum kita pahami sesuatu yang sifatnya suci, murni, bersih ya. Tetapi di dalam Alkitab kudus itu juga dipahami sesuatu yang terpisah, yang dikhususkan dari yang lain. Sesuatu yang dikhususkan untuk Tuhan. Misalnya ya, jadi seseorang dikuduskan, persembahan dikuduskan. Itu bicara bahwa ini disingkirkan dari yang lain, tidak dicampur dengan yang lain. Dan di sini adalah menunjukkan Allah Yahweh itu Allah yang berbeda dengan semua ciptaan, berbeda dengan semua makhluk. Dia di atas segala sesuatunya. Dia murni, dia punya sesuatu yang paling di antara semuanya. Yang paling luar biasa, paling maksimal, paling excellent, paling segala-galanya. Dia kudus. Dan kedua kemudian dikatakan bahwa Allah
adalah Allah yang cemburu. Kenapa ini penting Bapak Ibu Saudara sekalian? Bukan karena Allah itu kok gampang marah ya. Tetapi cemburu ini mau menunjukkan bahwa ia begitu mengasihi umatnya sampai dia tidak mau berbagi. Saking kasihnya begitu besar sampai ini tidak mau dibagi kepada pihak lain. Dan Allah mengharapkan umat Israel juga begitu kepadanya. Bapak, Ibu dan Saudara sekalian, kekudusan Allah dan juga kecemburuan Allah ini menjadi sebuah tuntutan bagi umat Israel, tetapi ini adalah tuntutan yang sesungguhnya adalah sesuatu yang sangat luar biasa dan indah. Karena apa, Bapak Ibu Saudara sekalian? Sepertinya tuntutan Allah ini begitu tinggi. Tetapi ini dibarengi dengan karena kasih Allah juga begitu besar. Kasih Allah itu begitu luar biasa, sehingga Allah itu juga tidak akan biarkan kalau umatnya ini menyimpang. Ini satu paket. Sementara ilah-ilah lain tidak akan tegur-tegur kalau umatnya menyimpang kan. Paling kalau mereka ilah-ilah tidak disenangkan kasih hukuman. Allah bukan Allah yang hanya sekedar mau marah-marah ketika tidak disenangkan. Allah ingin umatnya berjalan di jalan yang benar. Makanya kalau umatnya menyimpang didisiplin. Tujuannya supaya apa? Kembali ke jalan yang benar. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, Allah yang cemburu ini juga tidak bisa santai-santai. Ketika umat Israel sambil menyembah Allah, sambil juga lirik-lirik main mata dengan ilah yang lain. Allah tidak akan membiarkan hal seperti itu. Karena Allah itu Allah yang maha kuasa, Allah juga tidak menjadi pihak yang berbagian dengan ilah lain di tengah dunia ini. Allah bukan menjadi salah satu dari semua ilah. Allah Yahweh di atas semuanya dan ilah-ilah yang lain itu tunduk di bawah Allah Yahweh. Jadi ini yang membedakan Allah Yahweh dengan semua ilah yang lain. Bukan dia bersama-sama menguasai dunia ini, menciptakan dunia ini, maka kemudian kuasanya juga boleh dibagi-bagi dengan yang lain. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, maka disinilah akhirnya kita melihat apa arti ibadah yang sesungguhnya. Dan kemudian memang bangsa Israel lanjut menjawab Yosua. Ketika Yosua menjelaskan bahwa kamu tidak bisa, kamu tidak sanggup beribadah kepada Tuhan. Ayat 21, umat Israel menjawab demikian. Bangsa itu berkata kepada Yosua, tidak, hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah. Dan saya tambahkan ayat 24, jawab bangsa itu kepada Yosua, kepada Tuhan Allah kita kami akan beribadah dan suaranya akan kami dengarkan. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, ibadah yang sesungguhnya tidak hanya sampai bahwa saya mengaku percaya dan saya melakukan ritual keagamaan saya. Itu yang dilakukan oleh banyak umat di dunia kepada ilah sesembahan mereka. Melakukan ritual, sesajen, melakukan ibadah yang di dalam pengertian tindakan-tindakan agamawi. Tetapi kepada Allah Yahweh, ibadah yang sesungguhnya adalah ada tambahan kalimat, kami mau dengar suaranya. Dan dengan demikian saudara sekalian, ada sebuah relasi timbal balik antara Allah dan umatnya. Bahwa kita bisa bercakap-cakap kepada Allah, kita bisa mendengar suaranya, lalu kita mau taat. Nah saudara sekalian, orang Israel sampai tahap ini diajarkan dasar dari sebuah ibadah yang berlaku sampai saat ini kepada orang Kristen masa kini. Bukan berhenti hanya di dalam ritual ibadah. Bukan berhenti hanya di dalam pengakuan iman. Tetapi bagaimana hari demi hari kita itu betul-betul punya relasi pribadi dengan Allah kita. Nah ini yang tidak ada di dalam agama lain. Nah saudara sekalian, Yosua 24 ini menutup bukunya
dengan mendefinisikan bagaimana Allah kita dan bagaimana kita sebagai umatnya. Dan bagaimana kita berelasi dengan Allah kita. Maka yang luar biasa adalah Yosua menjadi contoh bahwa dirinya itu mau beribadah dan menyembah kepada Allah yang sampai ke dalam motivasi yang terdalam, yaitu mau mendengar suaranya. Dan dengan demikian ketika seseorang mau mendengar Tuhan, maka dia bisa mengetahui isi hati Tuhan yang sesungguhnya. Dan Tuhan itu terlalu kaya, Tuhan itu terus bertindak kepada umatnya sesuai dengan kebutuhan umatnya. Maka relasi dengan Tuhan itu tidak akan pernah statis dan berhenti di dalam satu tahap atau satu level. Dia akan terus, makin hari makin kaya. Dan ini yang Yosua pahami. Makanya kenapa Yosua dan Kaleb di antara 12 orang pengintai, dia bisa tetap punya iman kepada Tuhan. Karena dia tahu isi hati Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita melihat kepada kisah ini, Yosua mengajak umat Israel untuk meninggalkan konsep mereka tentang ilah yang lama, yang juga dimiliki oleh masyarakat sekitar, dan sekarang diajak untuk betul-betul mengenal Allah Yahweh. Allah Yahweh itu mencari seseorang yang menyembah dengan sepenuh hati. Dan Allah Yahweh akan menolong kita untuk terus bertumbuh di dalam relasinya. Maka hidup kita itu akan terus berkembang juga. Saya belajar dari orang-orang yang sangat menggumuli tentang Allah itu bahwa relasi kita dengan Allah dan juga bagaimana Allah bertindak kepada kita itu memang gak bisa dibikinin kotak yang ya kalau sudah segitu aja. Bagaimana Allah bertindak di seluruh Alkitab itu begitu beragam. Karena apa? Karena manusianya juga sangat beragam. Bagaimana Allah bertindak kepada kita di masa lalu dengan masa sekarang juga mungkin berbeda. Karena kitanya juga sudah berubah. Berubah ya bisa dua macam ya. Kalau kita berubah semakin merosot, ya Allah perlu cara sesuatu untuk menolong kita bangkit. Tapi kalau kita sudah berubah semakin dewasa, Allah juga akan menolong kita lebih lagi. Jadi bagaimana cara Allah bertindak terhadap kita juga tidak akan terus sama. Dan itu bukan berarti Allah kok membingungkan ya, bukan. Justru karena Allah itu terlalu luar biasa, dia akan lakukan yang terbaik pada waktunya sesuai dengan kebutuhan. Dan juga dia tidak akan membiarkan kita tetap statis di dalam posisi yang sama. Dia ingin kita semakin dewasa. Jadi jangan heran kalau dulu Allah pernah melakukan hal A, lalu kita berharap Allah lakukan persis seperti itu, kok ternyata tidak. Nah saudara sekalian, saya ingin membagikan, ya ini bahasa Jawa kulaan, sebuah kisah yang disampaikan oleh Pendeta Irwan Pranoto yang bagi saya mau menjelaskan tentang Allah yang sedemikian. Yang luar biasa, yang manusia harus terus kenali, yang waktu demi waktu mungkin kita memang harus terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Dia menceritakan bagaimana seseorang itu memberikan hadiah. Ada masanya di beberapa waktu lalu ya, ketika kita masih menerima undangan pernikahan yang dicetak, kalau sekarang banyak yang elektronik, yang dicetak itu dulu ada simbol bunga coret, apa coret begitu. Kalau ada kalimatnya ditulis dengan tidak mengurangi rasa hormat, ya tanda mata, tidak dalam bentuk karangan bunga atau apa gitu kan. Nah kita semua sudah tahu maksudnya kan, ya berharap mentahnya saja. Nah kalau itu keterangan tulisan itu mau dipanjangkan supaya lebih lengkap, mungkin akan ditulis begini. Karena Bapak Ibu Saudara yang kami undang ini tidak sepenuhnya tahu apa yang kami butuhkan. Jadi daripada enggak kepake, ya mending kasih mentahnya. Ya kira-kira begitu kan? Kalian tidak tahu selera saya apa, tidak tahu lagi saya kebutuhannya apa. Lalu Pendeta Irwan Pranoto itu menceritakan bahwa suatu kali ada sebuah kado diberikan oleh seseorang kepada teman yang lain. Kira-kira 2 tahun kemudian, kado yang sama bisa balik ke orang yang ngasih. Jadi mungkin
Ketika diberikan, seorang itu mikir, oh ini saya sudah punya, saya simpen. Nanti kalau ada orang lain yang perlu, saya bisa bagi ke orang lain. Terus mungkin orang lain yang berikutnya yang menerima, mungkin ya ini kan semua berandai-andai kan, gak mungkin ditelusuri juga. Berpikir, wah warnanya kurang bagus ya, kita kayak kurang suka warna ini, tapi mungkin ada orang lain yang suka, simpen lagi. Lalu kemudian ke orang lain lagi, karena dia merasa oh, ini saya kurang suka ya lebih baik saya bagikan, mungkin lebih bermanfaat buat orang lain. Orang lain lagi mungkin berpikir waktu terima, kayaknya kita udah kebanyakan barang ya, ini mungkin bukan yang terutama kita perlu bersih-bersih rumah. Jadi ini masih bagus, masih baru dengan kotaknya disimpan, kasih orang lain lagi. Setelah 2 tahun kembali ke pemberi yang semula memberi. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, Pendeta Irwan Tranoto tuh kemudian mengucapkan kalimat ini. Manusia aja punya selera, apalagi Tuhan. Dan saya mendengar kisah ini, bagi saya ini sangat realistis. Berapa banyak di antara kita diberi sesuatu mungkin kita merasa aduh kurang cocok. Tetapi seringkali kita memberikan kepada orang lain gak sampai bergumul-bergumul amat kan. Bahkan ada orang punya kalimat, udah bagus saya mau kasih, namanya hadiah ya kalau gak cocok ya sudah. Kan saya kasih sesuai dengan kemampuan saya, pikiran saya. Jadi itu yang terjadi di antara manusia yang tidak maha tahu. Dan juga kemampuan terbatas untuk bisa memberi. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, pada saat kita beribadah dan memberi kepada Tuhan, kita mau mengatakan bahwa saya menyembah Tuhan, beribadah kepada Dia, melayani. Nah, dibandingkan dengan kisah tadi, apakah Tuhan tidak punya standar atau selera? Saudara sekalian, jangan dibolak-balik bahwa kemudian kita merasa bukannya Tuhan itu kan menerima apa adanya, begitu ya. Loh iya betul, menerima apa adanya itu adalah apa adanya dengan kondisi yang maksimal. Dalam pengertian Bapak Ibu Saudara sekalian, apa adanya saya 5 tahun yang lalu, apa adanya saya sekarang, apa adanya saya 10 tahun lagi, itu mungkin akan banyak perbedaan. Ada satu hal yang tentu Tuhan inginkan untuk terus ada, yaitu apa? Kasih yang maksimal, ketulusan, kesetiaan. Tapi mungkin 5 tahun yang lalu saya masih kurang pengalaman. Jadi saya berpikir saya kasih ini ke Tuhan, Tuhan senang. Dalam perjalanan baru saya dibukakan, aduh kayaknya ada motivasi yang kurang beres deh ketika saya melayani dengan cara ini. Lalu saya bertumbuh sekarang, misalnya saja. Nah pada saat ini saya kondisi Tuhan anugerahi kesehatan, saya bisa lakukan banyak hal. Lalu kemudian 10 tahun ke depan, mulai ada kemerosotan fisik. Mulai ada keterbatasan fisik, apa adanya saya pada saat 10 tahun ke depan sudah beda lagi sama sekarang. Mungkin jam melayani udah berkurang, kemampuan melayani sudah lebih terbatas, yang dulu saya bisa lakukan sekarang tidak lagi, tambah lagi saya sudah ketinggalan zaman mungkin, sudah kurang cocok. Jadi banyak hal bisa berubah dalam diri kita. Tetapi Tuhan menerima tentu kan. Tuhan tidak bilang, kamu sudah gak sesehat dulu, sudah berhenti aja pelayanan, pasti tidak begitu. Tuhan tetapi punya hal yang dia mau tetap ada, misalnya kasih yang semakin dalam kepadanya. Pengucapan syukur yang makin melimpah, nah semuanya itu bertumbuh, sejalan dengan kondisi kita yang juga bisa berubah-berubah. Mau yang lebih ideal atau lebih kurang ideal dan sebagainya. Di dalam tempat di sini atau kita pindah ke tempat yang lain. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, maka sekarang kalau kita mau mengikuti ajakan Yosua untuk memilih kepada kita beribadah, kepada siapa kita mau beribadah, dan apakah saya sudah membawa keluarga saya beribadah kepada Tuhan. Saudara sekalian, mari kita mencoba untuk melihat sampai sedalam-dalamnya apakah saya sudah menyenangkan Tuhan. Maka saya melihat bahwa adalah baik kalau keluarga-keluarga bukan hanya membawa seluruh anggota keluarga ke gereja, itu tentu sudah baik. Tapi bagaimana kita juga bisa saling bertumbuh. Mungkin kita memang perlu diskusi, ngobrol tentang pengenalan kita akan Tuhan. Orang tua kepada anak, suami kepada istri, di antara saudara kandung dan sebagainya sesuai dengan kesempatan yang ada.
Dan bagaimana itu juga diturunkan kepada generasi berikut kalau kita punya anak cucu. Jadi bukan cuma bicara, datang ke gereja dan melayani, tapi kita sendiri bisa aktif, berbagi, saling membangun di dalam pengenalan akan Allah. Karena apa yang kita alami mungkin berbeda apa yang cucu alami. Dan bagaimana itu semua juga bisa saling membangun satu dengan yang lain. Saudara, Yosua bilang, takkan sanggup kamu beribadah kepada Tuhan. Karena Tuhan itu serius, kalau kamu gak setia, Tuhan bisa kasih malapetaka. Saudara, kita bersyukur bahwa Allah tahu kita gak sanggup ikut Dia dengan begitu setia. Maka Allah berikan anaknya, Yesus Kristus, yang arti namanya sama dengan Yosua, juru selamat, penolong. Saudara, untuk menjadi Tuhan dan juru selamat, supaya kita itu ibadah kepada Allah, bukan berdasarkan jasa kita, tetapi berdasarkan kematian dan pengorbanan Yesus. Itu yang membuat kita sanggup, dan juga Roh Kudus yang diberikan kepada kita, supaya Roh Allah itu bisa berada di dalam diri kita, menguatkan kita. Karena dengan kemampuan kita sendiri, mungkin kita tidak akan bisa tahan. Mungkin kita tidak bisa bertumbuh. Tetapi dengan Roh Allah sudah ada diberikan kepada kita, itu menjadi jaminan. Ayat Alkitab Perjanjian Baru mengatakan itu meterai. Berarti tidak akan pernah diganggu gugat. Kita tidak akan pernah dibinasakan seperti umat di Perjanjian Lama. Karena sudah ada meterai Allah di dalam diri kita. Dan itu menjadi bagian yang bisa membawa seluruh anggota keluarga kita sama-sama masuk di dalam ikatan perjanjian Allah. Dengan meterai Roh Kudus dalam karya Yesus Kristus. Kiranya ini menolong kita, menguatkan kita menjadi keluarga-keluarga yang beribadah dengan setia kepada Allah kita. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Kami bersyukur Bapa di surga bahwa Engkau begitu mengasihi kami. Mungkin saja cara Allah mengasihi kami tidak sepenuhnya bisa kami pahami. Kami bisa mempertanyakan, kami bisa kecewa terhadap Tuhan. Bagaimana Tuhan bertindak, bagaimana Tuhan bekerja. Tetapi kami diingatkan sekali lagi, bahwa memang Engkau Allah yang terlalu luar biasa untuk boleh kami pahami. Dan yang menjadi bagian kami adalah kalau kami bisa ingat karya-Mu, dan kami juga bisa mengenal karakter-Mu. Karena dengan hal-hal itu kami bisa bertahan, berpegang. Dan kami bersyukur untuk Tuhan Yesus Kristus yang Kau berikan kepada kami, dan Roh Kudus yang Kau berikan juga di dalam hati kami, sehingga menolong kami boleh menjadi orang Kristen yang setia, yang bertahan, dan bahkan kami boleh dijadikan berkat di tengah dunia ini. Dan bersama dengan itu biarlah kami setia di dalam pembelajaran Alkitab firman Tuhan. Kami punya kepekaan rohani untuk melihat karya-Mu dan juga bagaimana diri-Mu dinyatakan dalam setiap pembelajaran Alkitab yang kami terima. Tolong kami untuk setia dan tolong kami untuk terus bersemangat mengikut Engkau. Kami serahkan keluarga demi keluarga di GKYVT ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kami boleh terus mengingat bahwa kami dan seisi rumah kami, keluarga kami akan terus beribadah kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.